Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6. Di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Nah teman-teman, dari subtema 1 sampai 2 tentunya kita sudah belajar apa itu wirausaha dan kegiatan wirausaha serta cara menghargai setiap wirausaha, setiap usaha yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar berwirausaha. Seperti apa sih materinya? Silakan teman-teman untuk dengarkan terlebih dahulu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi, maksudnya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, jadi teman-teman di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kecenderungan manusia dalam mencintai harta benda miliknya. Nah, itu sah-sah saja, boleh. Selama mereka tidak berlebihan dalam mencintai harta benda tersebut melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dimaksud dengan berwirausaha adalah salah satu cara untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau wirausaha itu dahulu dikenal dengan wira swasta. Nah, kita sudah mempelajari ini di pekan kemarin. Silakan teman-teman boleh buka-buka lagi materi yang sudah dipelajari. Nah, jadi seorang wirausahawan itu memiliki sifat yakin, mandiri, optimis, tekun, tabah, dan memiliki tekad yang kuat. Terus inisiatif, bertingkah laku sebagai pemimpin, mampu mengambil resiko. Nah, ini hal-hal yang penting dalam melakukan wirausaha. Kemudian bergaul dengan orang lain dan kerja keras. Ketika kita membuka sebuah usaha, maka bergaul dengan orang lain itu penting dilakukan teman-teman, agar nantinya memudahkan kita dalam memasarkan produk yang kita buat. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu masih tentang keberagaman wirausaha dan manfaatnya. Ini lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari kemarin teman-teman. Jadi yang seperti kita ketahui bahwasanya kemarin itu manfaat dari berwirausaha itu selain menambah keuntungan bagi kita sendiri, juga bisa bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mempekerjakan mereka, bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Tuh, bisa mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha. Nah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi, bahwasanya di materi hari ini kita akan fokus teman-teman untuk belajar berwirausaha. Nah, nanti proyeknya berkaitan dengan ini teman-teman. Nah, sebelum ke proyeknya, alangkah baiknya kita pelajari dulu, kita pahami dulu materinya. Jadi, di sini ada jenis usaha di sekitar sekolah. Pertama itu ada penyedia barang, penjual makanan, penjual minuman, pemilik toko. Kalau teman-teman sering melihat, di sini biasanya ada di sekolah-sekolah negeri, itu banyak ada yang menjual makanan, minuman. Nah, ini tentu. Terus ada juga penyedia jasa. Nah, ini sering ada di sekitar kita juga teman-teman. Kalau misalkan ada yang kebetulan memang orang tuanya sibuk, kedua orang tuanya sibuk, biasanya akan memesan ojek online. Nah, ini termasuk usaha dalam bidang jasa. Terus kemudian ada penjahit, ada juga tukang fotokopi. Adapun cara menghargai keragaman usaha. Yang pertama itu memanfaatkan usaha yang ada, baik barang maupun jasa. Nah, ini
jika ada tukang jahit yang ada di sekitar kita, kebetulan kita membutuhkannya, maka sikap kita menghargainya yaitu dengan datang ke tempat tersebut yang ada di sekitar kita terlebih dahulu, nggak usah jauh-jauh. Terus kemudian yang kedua, membayar barang atau jasa sesuai harganya dan memuji hasil orang lain. Nah, beragam jenis usaha pasti bisa kita temui di sekitar sekolah. Ada usaha yang menyediakan jasa, ada juga jenis usaha yang menyediakan barang, seperti yang sudah tadi Ustadz jelaskan. Ada usaha jasa itu banyak teman-teman, termasuk usaha barang itu juga banyak. Kalau barang itu berarti menjual sebuah produk. Kalau jasa itu yaitu dengan menyediakan jasa seperti ojek, tadi yang sudah dijelaskan, ada juga tukang jahit. Nah, tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik usaha. Pertama itu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, tentu saja. Nah ini, ketika kita membuka usaha, pastikan lingkungan kita tetap terjaga, teman-teman, kebersihannya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan juga. Terus kedua, memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, memberikan manfaat bagi masyarakat itu, kita membuat produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar. Atau juga memperkerjakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Tuh. Terus melakukan persaingan usaha secara jujur. Nah ini sudah pernah kita pelajari. Jadi diantaranya tidak boleh merusak harga. Tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Adapun manfaat usaha, pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Dan yang kelima, membantu pembangunan nasional. Semoga teman-teman masih ingat tentang materi ini, tentang manfaat berwirausaha yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Nah, sebenarnya ini hanya pengulangan saja dari materi yang sudah kita pelajari, teman-teman. Terus, pentingnya kemasan produk dalam suatu usaha. Nah, ketika kita mau membuat sebuah usaha, nah itu kemasan itu sangat penting, teman-teman. Nah, di sekitar kita, keragaman usaha terkadang diikuti oleh persaingan usaha. Pemilik usaha pun saling berlomba untuk membuat perhatian calon konsumen. Agar suatu produk disukai oleh masyarakat, maka pemilik usaha tersebut membuat kemasan yang kreatif. Jadi pada mulanya itu, kemasan itu hanya digunakan untuk melindungi barang dari pengaruh cuaca. Kemudian, kemasan juga digunakan untuk memudahkan membawa barang selama perjalanan. Namun kini, kemasan sangat berperan penting dalam strategi pemasaran. Berikut beberapa peran penting kemasan produk dalam suatu usaha. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah produk, dan pastikan kemasan juga harus diperhatikan karena itu penting untuk pemasarannya nanti agar menarik para konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Nah, kemasan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, air, oksigen, dan benturan. Kemasan juga melindungi produk dari kontaminasi kotoran atau mikrob yang dapat menurunkan mutu produk. Nah, kemudian sebagai identitas produk. Kemasan dapat digunakan sebagai pengirim informasi kepada konsumen melalui label pada bagian luar kemasan. Dengan label kemasan, calon pembeli dapat mengenali rasa, warna, atau bentuk produk. Nah, kalau teman-teman sering membeli makanan yang ada kemasan-kemasannya, biasanya di situ ada keterangan ada informasi-informasi dan produk tersebut dibuat dari bahan apa saja. Ada informasi pembuatannya, itu dibuatnya di mana gitu. Biasanya ada di situ dalam kemasan tersebut. Nah, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Jadi kemasan dapat memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Pada kemasan produk sering tertulis jumlah volume produk. Misalnya,
dalam satu botol terdapat 600 ml air mineral atau dalam satu dus terdapat 12 botol. Nah, kalau teman-teman sering melihat dus yang berisi botol minuman itu, di situ ada keterangannya teman-teman. Ada jumlah dari di dalam dus itu ada berapa botol. Terus ke satu botolnya itu berapa mililiter. Nah, di situ ada pasti keterangannya ada. Jadi memudahkan juga dalam penghitungan. Kemudian kadang kalau kita membeli, biasanya di minimarket itu, yang di kemasan itu ada barcode-nya teman-teman. Nah, itu digunakan untuk mengetahui harga dari produk tersebut. Biasanya kalau kasir itu suka di scan terlebih dahulu. Nah, itu untuk mengetahui harganya, memudahkan untuk mengetahui harganya juga. Nah, itu terletak pada kemasan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah video tentang seseorang yang membuka usaha, dan ini luar biasa sekali teman-teman, bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Ini dia itu usaha dalam mengolah limbah. Ya, bisa teman-teman tonton terlebih dahulu. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu warga sekitar untuk bisa memperoleh penghasilan dengan bekerja, Suherman, warga Kerajaan Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, membuka usaha lapak limbah yang hasilnya cukup untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Berbekal dari keinginan yang kuat dan ketekunan dalam merintis usaha lapak limbah dari berbagai macam jenis, mampu membantu teman, tetangga, dan warga sekitar yang menganggur. Tiap hari limbah-limbah yang didapatinya bisa mencapai kuintalan, dan terus berusaha mengembangkan untuk bisa lebih meningkat lagi. Hampir 2 tahun Pak, sejak 2016 untuk mengembangkan usaha di bidang limbah ini. Saya termotivasi karena usaha ini usaha yang Selanjutnya, sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Nah, pastinya ketika kita berwirausaha, ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan teman-teman. Berdasarkan tentang cerita Pak Suherman tadi, kita dapat belajar tentang tanggung jawab pemilik usaha. Sikap tanggung jawab dapat membuat suatu usaha sukses dan terus berkembang. Oleh karena itu, setiap pemilik usaha harus melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, berikut ini bentuk tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Yang pertama, mempekerjakan warga sekitar untuk memajukan perekonomian masyarakat lokal. Jadi utamakan dulu orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pekerjaan. Terus, menciptakan kemasan yang menarik dan aman, baik bagi konsumen maupun alam. Terus, menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama bahan baku yang digunakan. Serta yang keempat itu menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai dengan persyaratan dagang. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. Nah, adapun manfaat berwirausaha sejak kecil, pertama melatih jiwa wirausaha. Nah, ketika teman-teman sudah mulai berwirausaha sejak kecil, nah nanti lama-kelamaan teman-teman sudah berpengalaman. Jadi kendala apa saja yang dihadapi oleh teman-teman ketika teman-teman mempromosikan produk yang teman-teman buat. Terus juga tantangannya apa. Tuh, itu akan menjadi pengalaman teman-teman untuk nanti berwirausaha ke depannya. Terus mengembangkan kreativitas. Nah, jika kreativitasnya terus diolah, maka itu juga lama-kelamaan akan terus berkembang teman-teman. Seperti misalkan cerita tentang yang kemarin, menjual keripik singkong. Sebenarnya keripik singkong itu banyak kita temui di warung-warung. Itu kemasannya biasa, tapi kalau kita terus berkreativitas, maka bisa jadi nilai jualnya akan lebih tinggi lagi, teman-teman. Yang ketiga, mengasah potensi yang dimiliki. Yang keempat, melatih diri mengatur keuangan. Yang kelima, membantu masyarakat di sekitar rumah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini ada mind mapping atau peta pikiran. Di sini adalah usaha impianku. Kita baca yang bagian kirinya dulu ya. Membangun suatu usaha. Sekarang kita akan belajar membuat sebuah usaha
kita dapat membuat satu kegiatan wirausaha. Kita buat rencana kreasi wirausaha dalam bentuk peta pikiran yang menarik dan disertai gambar. Kemudian kita presentasikan rencana tersebut kepada teman-teman sekelas. Mari perhatikan contoh peta pikiran usaha impian berikut. Nah, di sini yang di atasnya itu usaha impianku. Nih, kira-kira teman-teman itu nanti ke depan itu mau buat usaha apa? Ini hanya perencanaan dulu saja, teman-teman. Di sini contohnya gerai teh Thailand, atau kita biasa mengenal Thai tea. Nah, deskripsi produknya bisa teman-teman lihat. Teh Thailand berupa teh susu dengan berbagai rasa. Target konsumen ini siapa? Semua kalangan usia, entah anak-anak maupun remaja maupun dewasa. Harga jualnya berapa? Nah, itu. Kita juga harus tentukan jelas kalau membuka usaha itu harus menentukan harga yang kita jual juga berapa kira-kira. Tempat usahanya, kira-kira kita mau membuka usaha, tempatnya itu di mana untuk berjualan itu. Sini membuka stand di alun-alun kota contohnya. Terus strategi pemasarannya. Di sini strategi pemasarannya. Pertama, membagikan selebaran. Jadi nanti ada selebarannya, ada brosurnya. Berisi tentang produk yang kita buat, yang akan kita mau jual. Tuh, nanti disebarkan, dibagi-bagikan kepada orang-orang. Atau misalkan ada promo, atau biasanya itu ada selebaran-selebarannya. Terus promosi juga di media sosial, bisa di Instagram, atau juga bisa di Facebook atau di YouTube. Nah, itu biasanya itu paling ini, teman-teman. Cara yang paling mudah. Atau juga bisa di toko-toko online. Kemudian sikap agar sukses. Nah, tentu saja di sini kita memerlukan kesabaran, rajin, tekun, dan inovatif. Nah, kesimpulannya, jadi wirausaha itu merupakan kegiatan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan dan menerapkan pembuatan produk baru dengan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sebelum diolah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan kemarin. Adapun manfaat usaha, pertama memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, serta membantu pembangunan nasional. Hikmahnya, dengan belajar berwirausaha sejak kecil, kita bisa belajar dan menambah pengalaman mengenai cara berwirausaha yang baik, bagaimana cara menghadapi kendala, bagaimana cara mempromosikan produk buatan sendiri. Nah, adapun proyeknya, ini teman-teman, seperti yang sudah Pak Yusuf jelaskan tadi di usaha impian itu, yang peta pikiran. Nah, di sini membuat satu kegiatan wirausaha. Jadi usaha impian teman-teman itu apa? Silakan dipikirkan, kemudian perhatikan langkah-langkah berikut. Tentukan jenis usaha impianmu. Kira-kira teman-teman membuka usaha apa? Nah, di sini di bawahnya usaha yang menghasilkan barang. Contohnya membuat mainan atau dalam bidang jasa. Teman-teman kira-kira fokusnya di mana? Mau di barang atau jasa? Kalau di barang itu contohnya membuat mainan. Kalau di jasa itu contohnya usaha pangkas rambut atau ojek online. Nah, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Berikan alasan kalian. Dan biasa kalau di saat pandemi seperti ini, nah banyak orang yang lebih sering berada di rumah, biasanya malas untuk keluar. Nah, itu untuk usaha membuat makanan itu sangat cocok, teman-teman. Selanjutnya, nomor 2, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Tuh, misalkan target kita siapa? Anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Kalau tadi mainan, kalau kita mau membuat mainan, berarti target kita adalah anak-anak. Terus target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang akan kita buat. Terus tentukan juga harga jual produknya. Jangan sampai kita itu menjual produk yang kita buat kurang, lebih rendah daripada modal yang kita keluarkan. Jadi pertimbangkanlah dulu modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumennya.
Nah, yang keempat, tentukan tempat usahanya. Nah, kira-kira kalau kita membuat mainan, kira-kira kalau mau berjualan mainan, kira-kira tempat yang strategis itu di mana? Buka standnya di mana? Apakah di toko, warung, pabrik, atau di sekitar sekolah, atau di mana lagi? Nah, itu berikan alasan pemilihannya. Kemudian tentukan strategi pemasarannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara kita memasarkan produk kita itu bagaimana? Apakah melalui poster, selebaran, atau pemasaran langsung? Pemasaran langsung itu maksudnya dari secara langsung gitu, ketemu sama konsumennya, atau bisa juga online. Yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha dijalankan sukses. Nah, ini sikapnya itu bagaimana, sabar, tekun, rajin, tentu saja itu Pak harus teman-teman. Nah, dari proyek-proyek tadi tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar dan warna. Kerjakan dalam kertas HPS. Sekali lagi contoh untuk proyeknya seperti ini teman-teman. Dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini usaha impianku. Nah, ini gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat mainan, silakan gambar mainannya seperti apa. Ditulis nama mainnya apa. Terus kemudian deskripsi produk, target konsumen, harga jual, tempat usaha, strategi pemasaran, dan sikap agar sukses. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tanyakan ketika di Google Meet.